Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, santet atau guna-guna merupakan salah satu bentuk sihir yang dilarang dalam Islam. Santet adalah masuknya benda atau suatu hal ke dalam tubuh seseorang secara gaib untuk tujuan merusak. Pelaku santet dalam praktiknya akan melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk gaib seperti jin, setan, ataupun roh-roh jahat. Interaksi antara pelaku santet dan makhluk gaib tersebut terjalin melalui ritual atau upacara khusus yang menggunakan mantra maupun jimat. Sahabat seiman, praktek ilmu hitam ini biasanya dilakukan untuk tujuan-tujuan jahat seperti melukai atau menyakiti orang lain, bahkan ada yang sampai niat membunuh. Namun tidak semua orang dapat disihir atau disantet. Ada orang-orang yang tidak dapat disihir dengan berbagai macam kekuatannya. Sahabat seiman, lalu siapa saja orang-orang yang tidak mempan disantet? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak sesat. Sahabat seiman, berikut orang-orang yang tidak mempan disantet. Mereka tidak akan mempan disihir dengan kekuatan sihir apapun. Jin yang dikirim oleh pelaku sihir atau pelaku santet hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak bisa melihatnya. Sahabat seiman, hal ini hampir sama yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, bahwa barang siapa yang senantiasa melaksanakan 2 rakaat salat fajar dan dalam rakaatnya membaca surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil, maka tidak ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk menyakitinya. Kedua, orang yang tidak mempan disantet adalah orang yang selalu wudu dan selalu menjaga dirinya dari hadas besar maupun hadas kecil. Orang yang selalu terjaga wudunya, maka pada dirinya terpancar cahaya yang dapat menyilaukan mata bagi pelaku sihir hingga dapat mengganggu konsentrasi ritualnya, sehingga menghalangi tukang santet untuk menyantetnya. Sebagaimana dikatakan bahwa wudu itu adalah nur atau cahaya, dan umat Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat akan dikenali dengan cahaya dari wudunya. Ketiga, orang yang tidak mempan disantet adalah orang yang selalu melakukan hubungan intim. Hal ini tentu bagi pasangan suami istri yang sah. Sahabat seiman, dengan mengeluarkan sperma dapat menguatkan roh dan meningkatkan kekebalan tubuhnya, dapat mengurangi stres dan cemas, dan membuat suasana hati lebih baik, serta pikiran yang jernih. Kaitannya dengan santet, bahwa sihir dan santet sangat sulit dikirimkan pada orang-orang yang kuat jiwa dan raganya, sedangkan orang-orang yang lemah jiwa dan raganya akan mudah terkena santet. Dan yang keempat, orang yang tidak mempan disantet adalah orang yang selalu bergembira hatinya, pikirannya tenang, dan tubuhnya sehat. Berbeda dengan orang yang lemah tubuh dan pikirannya akan mudah ditembus kiriman santet. Dan yang kelima, orang yang tidak mempan disantet adalah orang yang selalu membaca surah Al-Baqarah, sekalipun hanya sekali dalam sepekan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Bacalah oleh kalian semua surah Al-Baqarah, karena mengambil surah Al-Baqarah adalah suatu keberkahan
dan meninggalkannya adalah suatu kerugian dan tidak akan mampu menyentuhnya tukang-tukang sihir. Sahabat seiman, sebagaimana keutamaan surah Al-Baqarah, yaitu dilindungi dari setan. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, berikut hadis yang menjelaskan keutamaan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim 2 ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Keistimewaan surah Al-Baqarah lainnya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi. Seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, segala sesuatu di dunia memiliki puncak. Dalam Al-Quran, puncaknya adalah surah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat seiman, kerjasama yang dilakukan antara manusia dan makhluk gaib dilarang oleh agama Islam. Para pelakunya artinya telah melakukan syirik, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membuhul tali dan meniupnya, berarti ia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, berarti ia telah syirik. Hadis riwayat An-Nasai dari Abu Hurairah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sihir adalah salah satu dari 7 dosa besar yang wajib dihindari umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang merusak. Para sahabat bertanya, apa saja ke-7 perkara itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang Dia kehendaki, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Selain itu, Allah juga menyebut bahwa orang-orang yang syirik akan masuk neraka. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.